Oke, halo sore semuanya. Selamat datang di Vistalk. Gimana nih kabar semuanya? Fotonya lagi pada hijau atau lagi pada merah? Atau jangan-jangan malah pada pegang cash buat siap-siap serap bawah? Sebentar lagi kita bakal terhubung dengan Bapak Nicky Hogan untuk ngobrol-ngobrol. Buat yang belum kenal, beliau ini dulunya adalah direktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Jadi ibaratnya dia ini adalah sukunya para suku ya. Oh iya, nanti di akhir sesi kita bakal ada sesi tanya jawab dengan giveaway yang total nilainya sebesar 1,25 juta untuk dibagikan ke 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi buat semuanya, nanti pantengin aja. Siapa tahu bisa menang giveaway-nya kan. Oke, sekarang kita undang Bapak Nicky Hogan. Halo, selamat sore Pak Nicky Hogan. Selamat sore, Gimana Randy. nih Pak Niki? Gimana kabarnya gimana Pak Niki? Sehat. Hari ini kan happy Alhamdulillah. ya. Iya, IHSG hijau Ya, banget ya Pak. Happy pasti ya. happy hari ini karena IHSG-nya hijau lagi. Suara saya jelas, Ah, Randy? jelas Pak Niki. Suara saya jelas di situ juga Pak. Ya, jelas juga. Cuman saya Oke. ada, Sekarang Bapak posisi lagi di rumah atau? saya lagi di, Halo? ya, saya lagi di kantor. Saya WFO hari ini. Oh, WFO. Ya, Tapi rada santai mungkin ya Pak. Kalau ya, ada jam segini ya. ya kalau lihat dari Ah, pakaiannya, saya lebih santai dari Randy lah. iya benar banget Pak. Oke, Pak Niki. Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit pertama kali terjun ke bursa tuh kapan? Dan waktu itu alasan terjun ke bursa tuh apa ya? Kalau bicara sejarah, pasti bicaranya lama banget nih, tua banget nih urusannya kalau kayak gini. Saya pertama kali di bursa atau di pasar modal atau di sekuritas itu tahun 98. Jadi masih abad Oh, 20. Abad 20 itu ya. saya belum lahir. Sekarang abad 21 betul ya. Iya. Iya. Jadi Ah, 98 saya mulai di sekuritas, ya kemudian ya pindah lah dari satu sekuritas ke sekuritas lainnya seperti itu. jadi Eh, Bapak pertama mulai di bursa tuh langsung ke sekuritas ya Pak? Iya, saya pertama kali ya langsung di sekuritas. Kalau di bursa efek justru di ujung-ujung apa ya karir kali gitu ya. Ujung-ujung karir di pasar modal saya di bursa efek tadi disebutkan Randy 2015 sampai 18. Jadi banyak pengalamannya justru sebenarnya di sekuritas. Tapi Pak Niki juga invest sendiri kan? Kalau waktu di sekuritas ada invest juga, tapi waktu di bursa efek nggak boleh invest. Artinya bukan nggak boleh invest, nggak boleh beli saham langsung. Jadi waktu di bursa efek ya saya hanya bisa beli reksadana. Karena kalau reksadana kan yang kelola adalah fund manager, tapi kalau di sekuritas kan kita masih boleh. Jadi waktu di bursa efek saya tidak beli saham langsung, tapi saya nggak mau rugi, saya tetap mau investasi, jadi saya investnya di reksadana. Sebelum di sekuritas tapi nggak ada invest Pak? Oh, waktu di sekuritas ya invest juga dong. Jadi Oke. sayang lah, sayang banget kalau lihat kalau kerja di sekuritas
liatin harga saham naik, apalagi kalau kita bicara dari tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000 awal, lihat harga saham naik seperti itu kan nggak mau rugi dong kita sebagai orang yang kerja berkecimpung di sekuritas tapi nggak mendapatkan manfaatnya. Jadi ya akhirnya saya invest juga, termasuk awal-awal sempat trading juga, tapi kok saya merasa saya tipikalnya mungkin lebih cocok invest daripada trading. Gitu. Oke, Pak Niki, kan 10 Februari ini pas hari Kamis IHSG sempat nyentuh rekor baru nih Pak, di angka 6.874. Tuh. Nah, menurut Bapak, kenapa sih Pak IHSG akhirnya bisa nyentuh rekor baru ini? Ya memang udah saatnya nyentuh kok. Udah Ada saatnya sentimen apa gitu Pak? Kita mau bicara dalam konteks apa ya? Tapi saya merasa gini, konteksnya apa? Konteksnya bahwa fundamental IHSG, fundamental saham-saham kita, kalau bicara fundamental kan orang bicara PI-nya kita sendiri, PI IHSG kita berapa sih? Kalau saya nggak salah masih di bawah 20. Kalau di bawah 20 rasanya itu angka yang konsensusnya dianggap masih cukup murah kan seperti itu. Kalau bicara konteksnya itu. Kalau konteks aliran dana dan lain-lain kita tahu tahun ini padahal baru Januari, Februari juga baru setengah jalan, tapi aliran dana investor asing kalau itu salah satu patokan juga ternyata kan membukukan net buy. Jadi tapi balik lagi semua saya tetap percaya bahwa ya memang saatnya waktu tahun lalu pun ya katakanlah 2021 dah ya IHSG kita mungkin masih di kisaran di bawah 5.000, di bawah 6.000, tapi saya percaya ini cuma masalah waktu bahwa IHSG akan naik terus gitu. Ya termasuk kalau pecahin rekor itu cuma masalah waktu aja kok, mungkin akan pecah terus rekor-rekor berikutnya gitu. Jadi selama PE-nya di bawah 20 langsung buy aja ya Pak? Jadi kalau investor mah selalu optimis sih. Karena saya investor ya saya selalu optimis. Ya tentunya tadi balik lagi didukung oleh data-data yang kita rasa oh mestinya bagus gitu ya, mestinya baik, mestinya kuat untuk itulah. Satu hal lagi mungkin gini, kita tahu bahwa Januari di bulan Januari kemarin kita anggap dah empat bank terbesar di Indonesia ya kan, 4 bank terbesar sudah mengeluarkan laporan keuangan dan laporan keuangan 2021 mereka mencatatkan kenaikan yang harus dibilang ya luar biasa kondisi pandemi 2021, tapi mereka membukukan kenaikan laba bersih belasan persen bahkan sampai ada yang ratusan persen kan seperti itu. Indikator yang paling gampang dan bank adalah salah satu, saya pribadi menilai bahwa bank adalah salah satu parameter paling mudah untuk menilai bahwa oh secara ekonomi, secara makro mestinya Indonesia udah oke, gitu. Oke. Tadi ngomong-ngomong Bapak sempat ada ngomong foreign net buy ini Pak. Kayaknya inflow kita emang beberapa akhir ini dari foreign cukup tinggi di IHSG ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri ada apa sih yang menarik di Indonesia ini? Kenapa banyak foreign net flow yang masuk ke IHSG? Ya tadi kan balik lagi ya, balik lagi kalau kita bicara konteksnya fundamental, tadi kita bicara, kalau kita perhatikan beberapa saat terakhir ada naik turun, setelah all time high kan sempat turun juga. Kemarin kan Valentine malah IHSG koreksi seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan koreksi di tengah koreksi IHSG, rasanya asing tetap melakukan net buy. Dan salah satu atau salah 2, salah 3, salah 4 net buy-nya adalah justru ya perusahaan-perusahaan, emiten-emiten, bank-bank yang justru yang tadi kita sebutkan yang sudah mencatatkan kenaikan. Jadi di tengah ya koreksi sekalipun asing ternyata tetap melakukan net buy. Kita mestinya harusnya banyak belajar dari
investor asing. Bukan ngikutin ya, saya nggak bilang kita tuh jadi ngebebek ngikutin investor asing, tapi saya rasa horizon mereka, cara pandang mereka justru adalah hal yang harus kita pelajari gitu loh. Kita pelajari bahwa nggak peduli ya, mungkin mereka punya apa ya, rentang investasi yang mungkin lebih panjang daripada kebanyakan kita. Kebanyakan kita kan senangnya hit and run, senangnya trading yang untung sedikit, take profit dan lain-lain. Jadi mestinya itu jadi pelajaran, jadi acuan buat kita gitu. Iya, oke. Berarti kita memang benar harus belajar dari asing juga ya, Pak. Kalau untuk di 2022 nih ya, Pak, sektor yang Bapak lagi jagoin banget tuh apa ya, Pak? Randy, mungkin kalau saya bicara, saya mulai tadi kalau di awal ditanya, saya mulai berinvestasi atau saya juga berinvestasi sejak tahun-tahun lalu, sejak belasan puluhan tahun lalu seperti itu. Dan saya mungkin tergolong investor yang konservatif lah. Saya boleh katakan saya konservatif, artinya saya mungkin lebih melihat kepada sektor-sektor old economy, istilahnya gitu kali ya, old economy. Salah satunya misalnya seperti bank, dan saya terbukti bahwa saya betul dalam hal saya percaya dengan bank-bank yang konvensional seperti itu, dan ternyata memang mereka mencatatkan kinerja yang bagus. Jadi ya balik lagi bahwa saya konservatif. Saya sering bilang bahwa saham itu sebenarnya agresif, tapi di tengah agresif itu saya prefer memilih saham-saham yang cenderung konservatif. Ya konservatif artinya yang konvensional, termasuk diantaranya perbankan seperti itu. Oh, berarti Bapak yang kalau beli saham fokus di satu atau dua sektor, tapi dibeli terus ya, Pak? Setiap turun beli gitu. Average. Ya, kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya nggak bisa beli juga. Iya benar sih, Pak. Tapi ya mungkin saya nggak, kadang-kadang teman-teman ada yang suka nanya, oh dia sudah beli 2, 3, 4, 5 saham, dan kalau dia tanya mau beli saham apa lagi, kadang saya suka menyarankan ya udah beli aja yang sudah ada. Tapi nggak tahu, kecenderungan investor itu punya banyak ya seperti itu. Kalau saya tipikalnya mungkin kalau saya punya dana lebih kayak tadi Ren, saya akan belikan lagi saham yang saya sudah punya. Nggak mesti saya bicara diversifikasinya, tapi jadinya jadi kayak supermarket atau jadi banyak banget gitu. Selama saya percaya dengan beberapa saham atau beberapa emiten yang rasanya saya yakin, ya saya akan terus belikan saham-saham seperti itu. Gitu. Pak, kalau dari sentimen global nih kan yang lagi cukup rame tuh ada di suku bunga Amerika nih, Pak. Beberapa hari yang lalu Amerika The Fed sempat bilang kalau inflasi tahunan Amerika di Januari 2022 berada di 7,5% secara year on year. Artinya dalam beberapa waktu yang dekat ini kemungkinan ada peluang The Fed untuk menaikkan interest rate ya, Pak, suku bunga. Kalau menurut Bapak sendiri, ada nggak sih Pak dampaknya kenaikan suku bunga di Amerika ke IHSG kita? Kenaikan suku bunga selalu berdampak terhadap indeks saham, terhadap saham. Kita tahu itu dimanapun di seluruh dunia. Tapi Randy, kalau oke, teman-teman, Randy, saya bukan seorang analis, jadi ini pemikiran awam saya, ya sekian tahun di pasar, kira-kira seperti itu. Tapi saya merasa bahwa siklus itu kan akan selalu terjadi. Ya kan, kenaikan suku bunga, inflasi naik dan lain-lain, dan nanti ada saatnya suku bunga diturunkan kembali dan lain-lain. Jadi siklus itu akan selalu terjadi. Kalau tadi apakah ada dampak dalam jangka pendek, pasti ada dampak, ya kan? Ya balik lagi kan, di pasar itu kan tidak hanya investor jangka panjang, banyak juga yang
memanfaatkan momentum, memanfaatkan timing seperti ini. Orang-orang yang mungkin concern dengan suku bunga tentunya harus memperhatikan hal-hal itu, memperhatikan momentum, timing seperti itu. Segala isu itu kan setiap hari bakalan ada. Ya kan, berapa hari lalu katanya Rusia mau nyerang Ukraina kan, tiba-tiba hari ini, nggak tahu tiba-tiba atau bukan, hari ini katanya oke, Rusia bersedia untuk berunding dan lain-lain. Cerita seperti itu tidak pernah habis di pasar, gitu. Ya kan, kita tahu beberapa tahun lalu perang dagang, terus memanasnya Korea Utara dan Amerika, belum cerita-cerita sebelumnya. Jadi cerita itu akan selalu ada, ya kan. Balik lagi kembali ke kita sebenarnya, kita tuh orang-orang yang memang memperhatikan, memanfaatkan momentum timing seperti itu, atau kita orang yang cuek. Kita adalah orang yang cuek dengan itu. Cuek dalam pengertian bukan tidak memperhatikan, artinya kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan ada siklusnya, kan teori ekonomi seperti itu kan, ada masa recover, ada masa booming dan lain-lain. Jadi saya percaya kalaupun nanti the Fed menaikkan lagi suku bunga, Indonesia juga mulai menaikkan suku bunga, dampaknya pasti selalu akan ada. Tapi balik lagi ke kita, sejauh apa kita terpengaruh. Kalau saya mungkin balik lagi, saya karena invest saya jangka panjang, uang saya uang dingin misalnya, saya kadang mungkin tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang itu. Begitu Ren, sampai kesedap. Oke, balik lagi ya Pak, averaging aja terus ya Pak, selama ada uang beli, selama ada uang beli aja ya Pak. Iya kan, kan prinsipnya kan balik lagi, kita punya dana lebih yang kita mau investasikan, kita mau simpan dalam instrumen saham, ya kan? Beda teman-teman yang trader yang lebih memperhatikan soal momentum dan lain-lain. Nggak ada yang salah, ya kembali kepada preferensi kita. Asal kita tentukan di awal clear, kalau saya adalah seorang trader, ya saya harus benar-benar memperhatikan segala isu global maupun nasional seperti itu. Tapi kalau saya investor jangka panjang, saya tahu bahwa segala sesuatu itu akan seperti siklus seperti itu. Mungkin saya lebih tenang aja, artinya lebih nggak terlalu terganggu dengan segala isu-isu yang terjadi seperti itu. Pak, beberapa bulan ini komoditas tuh masih naik terus Pak, komoditas kayak batu bara, kelapa sawit. Itu Bapak apa nggak tertarik di sahamnya atau tetap balik ke bank tadi ya? Ya saya balik lagi kan ke tadi kan. Kalau saya adalah seorang trader, atau paling nggak saya horizon saya jangka pendek, jangka menengah, mungkin saya akan sangat concern dengan pergerakan harga-harga komoditas. Ya kan, batu bara ataupun sawit seperti itu. Tapi dalam konteks jangka panjang mungkin yang saya lihat seberapa ya bagaimana dunia memerangi si batu bara, terus bagaimana emiten batu bara saya mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi mungkin dalam konteks seperti itu ya balik lagi kan kembali ke preferensi masing-masing investor. Gitu. Ya, yang memang mau memanfaatkan momentum ya tentunya harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya dong, pergerakan harga ya memang harus dari waktu ke waktu diperhatikan. Gitu. Pedagang gitu kan, trader itu kan pedagang kan. Pedagang ya harus mantau terus harga pasar. Iya kan, dagang apapun, dagang beras, dagang sayur di pasar tradisional pun harus terus memperhatikan, memantau harga komoditi. Tapi kalau mungkin investor ya tadi lebih hidupnya lebih tenang, lebih nyaman karena nggak perlu memantau sampai dari waktu ke waktu. Berarti Bapak sendiri sama sekali nggak tertarik ya di saham-saham komoditas ini? Oh, saya bongkar rahasia. Saya punya saham komoditas juga.
Saya nggak bilang saya nggak punya saham komoditas, tapi saya tidak terlalu terganggu dengan pergerakan harganya. Selama mungkin yang tadi balik lagi, saya cuma concern, oh komoditas batu bara saya atau komoditas sawit saya kira-kira seperti apa ke depannya, ya kan? Tadi sejauh apa batu bara itu dianggap mencemari lingkungan dan lain-lain. Mungkin saya lebih concern kepada eksistensi daripada emiten yang saya miliki. Tapi kalau harga dan lain-lain, ya saya juga tetap kembali percaya bahwa ada siklus untuk komoditas, ya kan? Siklus komoditas itu selalu terjadi. Ada masanya dia booming, ada masanya dia juga turun seperti itu. Jadi kalau nanya portofolio, ada kok Ren, saya punya komoditas juga kok. Nggak usah sebut merek. Nanti dikiranya pom-pom sih, Pak. Ya, kita nggak boleh sebut merek, nanti pom-pom. Oke, Pak, berarti kan Bapak ini kan benar-benar cinta sama bank-bank konvensional nih ya, Pak, kayaknya. Iya. Yang udah lama ada di Indonesia juga. Nah, kalau beberapa bulan lalu, di tahun 2021 tepatnya, bank-bank digital tuh sempat trending, Pak, di bursa saham Indonesia. Kalau Bapak sendiri melihat bank-bank digital ini prospeknya kayak apa ya, Pak? Sejauh apa trendingnya sampai hari ini? Dari sekian banyak bank-bank kecil atau bank-bank yang diisukan menjadi digital, sejauh apa sih dampaknya sampai dengan hari ini? Berapa lama sih isu itu bertahan dan lain-lain? Atau itu hanya isu-isu sesaat? Kan balik lagi ya, kalau saya adalah yang lebih kepada old economy, kepada yang konteks yang konvensional, mungkin saya lebih, ya sudahlah, saya percayakan misalnya kepada bank-bank besar yang saya sudah tahu track record-nya seperti itu. Di sisi lain, kita tahulah, kita baca berita, bank-bank besar itu nggak tinggal diam kok, ya kan? Bank-bank besar itu juga mulai masuk ke digital. Jadi, dan kalau bank besar itu masuk ke digital, saya tentunya saya lebih percaya kepada bank besar yang masuk digital karena mereka sudah punya infrastruktur, mereka sudah punya nasabah-nasabah, syukur-syukur yang loyal gitu loh. Saya bukan seorang spekulator, saya bukan seorang yang ya spekulatif seperti itu. Saya lebih baik berinvestasi dengan tenang, berinvestasi dengan nyaman aja, ya kan? Saya nggak menutup mata bahwa mungkin ada beberapa bank digital yang ternyata wah gitu ya. Tapi daripada saya susah memilah-milah dari sekian banyak bank digital yang ngakunya bank digital, tapi sejauh apa ternyata performance-nya, beberapa bahkan mungkin belum terbukti sama sekali, sekalipun sudah wah banget kedengerannya, ya saya balik lagi, saya prefer kepada bank-bank yang ternyata tadi, kalau saya sebut 4 bank itu, ya 4 bank itu ternyata tahun lalu membukukan kenaikan yang luar biasa. Saya nggak rekomendasi 4 bank itu, tapi saya cuman melihat faktanya aja, kenyataannya aja, dan hal yang sangat simpel seperti itu gitu. Kenapa saya harus pertaruhkan uang saya di sesuatu yang mungkin bisa jadi jackpot. Saya percaya mungkin ada yang bisa jadi jackpot, tapi saya lebih suka yang balik lagi deh, yang konvensional seperti itu. Tapi kan tadi Bapak juga sempat bilang ya Pak, bank-bank yang 4 bank itu juga bikin bank-bank digital baru. Contohnya kayak misalkan kita sebut aja BCA ada Blue-nya, BRI juga ada Bank Raya, BNI juga akhirnya akan bikin bank digital juga kabarnya ya Pak. Emang apa sih Pak yang menurut Bapak yang membedakan bank digital sama bank-bank konvensional ini? Ya, kalau bicara bank digital, ya kita tahu lah sekarang kan semuanya kan sudah beralih ke teknologi branchless seperti itu dan lain-lain. Jadi saya nggak menutup mata bahwa itu adalah peralihan. Nggak mungkin juga bank-bank itu tetap mempertahankan keberadaan atau masa-masa sebelum digital menyerbu bisnis, menyerbu perekonomian seperti itu.
Tapi kan balik lagi tadi disebutkan beberapa bank juga sudah mulai masuk ke digital, punya tangan ke digital, akuisisi bank lain untuk dijadikan bank digital seperti itu. Kalau akuisisi kan berarti masih bagian daripada bank-bank itu, ya kan? Tadi misalnya punya BCA, punya BNI, atau BRI, atau Mandiri misalnya, kan tetap masih di bawah bank-bank itu. Gitu. Jadi ya mereka nggak akan ketinggalan. Saya percaya bank-bank besar itu kan orang-orang pintar semua di dalamnya, orang-orang yang juga ngikuti teknologi, ngikuti perkembangan, ngikuti kemauan daripada pasar, perkembangan teknologi dan lain-lain. Jadi pasti mereka akan adjust ke sana. Jadi kenapa saya mesti pusing mereka, direktur-direktur perusahaan saya itu, gitu kan ya, direktur-direktur emiten saya itu, mereka pikirin kok gitu loh. Mereka pikirin untuk bertransformasi atau paling tidak punya juga layanan digital seperti itu. Oke. Jadi in the end menurut Bapak ya bank is bank ya, nggak peduli dia digital atau apa, intinya mereka kerjanya tetap bank ya jadinya. Ya. Oke, mungkin yang sering banyak ditanya nih Pak ya, tentang consumer goods nih Pak. Kalau kita lihat di 2021, 2020 itu saham-saham consumer goods kayak Unilever, let's say Gudang Garam, Sampurna itu semuanya pada turun semua nih Pak. Menurut Bapak sendiri ada apa sih Pak di sini Pak? Apa udah saatnya masuk atau? Saya nggak tahu saatnya masuk atau enggak. Ya kita tahu masing-masing punya isu sendiri kan. Kalau rokok kita tahu soal cukai, kalau mungkin Unilever soal soal penjualannya yang turun dan lain-lain, atau marginnya juga yang terus menipis seperti itu. Kalau kita kembali kita bicara dinosaurus, kenapa sih punah gitu. Dinosaurus saja yang gede seperti itu bisa punah ya karena kan tidak adjust, kan tidak beradaptasi. Jadi kalaupun akhirnya emiten raksasa ini tidak beradaptasi, ya pasti mereka akan tumbang juga gitu. Kalau saya melihatnya bahwa memang isunya atau memang sentimennya nggak oke, karena tadi beberapa isu besar seperti itu, ya kan. Kalau kita yang nggak punya, ya lebih baik ya tadi balik lagi kan, daripada berspekulasi dengan saham-saham yang sedang bermasalah dengan pasar, dengan regulasi dan lain-lain, ya lebih baik mungkin kalau tadi saatnya serok atau enggak, ya mungkin lebih baik saya menghindari dulu dah. Ini masih berkutat dengan isu-isu yang ada. Tapi kalau saya sudah punya, ya tinggal saya harus ikuti terus perkembangan daripada emiten-emiten itu. Kita sih semua pasti berharap, punya atau tidak punya, kita pasti berharap emiten-emiten besar itu tetap akan bertahan, atau bahkan kalau bisa menunjukkan perbaikan daripada performance lah. Ya kan? Emiten yang besar yang menunjukkan performance pasti bagus secara keseluruhan untuk IHSG kita. Ya kan? Jadi balik lagi punya atau tidak punya, saya punya atau tidak punya Unilever, Sampurna, Gudang Garam misalnya, tapi tetap harapannya mudah-mudahan mereka menemukan formula terbaik, regulasi juga mereka bisa siasati, mereka antisipasi dengan baik untuk yaitu mereka jadi lebih bagus lagi dan lain-lain, pasti saham-saham yang lain akan mendapatkan dampak positifnya juga. Oke, jadi menurut Bapak mungkin kalau belum punya dihindari dulu karena jatuhnya kayak spekulasi ya Pak? Ya, kecuali punya pandangan atau melakukan analisa lebih lanjut ke sana. Kan misalnya apakah Unilever, misalnya contoh Unilever kan ada isu dia mau akuisisi perusahaan lain gitu ya. Ataupun misalnya apakah Sampurna, Gudang Garam juga melakukan langkah-langkah strategis untuk antisipasi terhadap kenaikan cukai dan lain-lain, atau mereka mulai diversifikasi. Ya kita mungkin sedikit bekerja lebih keras untuk perusahaan-perusahaan dengan
sentimen seperti itu. Lebih ringan kalau kita membeli perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang mungkin tadi yang sudah nggak ada masalah terlalu kental dengan bisnisnya, dengan aktivitasnya. Oke, Begitu, Ren. kan berarti tadi balik lagi kalau misalkan pasar emang lagi nggak suka ya kita hindarin aja ya Pak. Nah gimana nih Pak, kalau misalkan saham-saham yang Bapak average terus, tiba-tiba ternyata pasar ada masalah nih sama saham itu. Apakah Bapak akan akhirnya stop beli atau tetap percaya sama manajemennya? Kalau Randy, ini bicara saya pribadi, bukan saran atau apapun. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya membeli saham dan ternyata turun, saya dalam batas tertentu mungkin saya akan fresh down. Artinya saya akan beli lagi. Tapi kalau ternyata rasanya useless, fresh down saya ternyata juga masih down seperti itu. Akhirnya saya mungkin harus lebih baik saya menahan diri dan saya berpindah kepada saham lain. Mungkin saya nggak bicara bahwa saya akan cut loss saham saya, gitu. Saya tetap percaya dengan fundamental, sentimennya lagi nggak bagus, tapi lebih baik saya menahan diri untuk tidak terbawa emosi saya fresh down terus. Kan salah satu yang paling harus dijaga itu kan masalah emosi kita kan. Iya kan? Nggak hanya untuk teman-teman yang trader, tapi juga untuk yang investor seperti itu. Nggak fresh down terus, tapi ya kita harus realistis, saham ini lagi nggak oke, sentimennya lagi nggak oke, tapi nggak mau cut loss karena kita masih percaya, nggak rela untuk cut loss, ya nggak apa-apa juga, tapi jangan terbawa emosi akhirnya masih fresh down. Lebih baik saya alihkan kepada saham-saham lain yang balik lagi, ya ternyata mungkin bisa memberikan prospek lebih bagus gitu. Kan ada dibilang jangan pernah jatuh cinta sama satu saham kan. Ya janganlah, ngapain jatuh cinta sama saham. Iya kan? Ya artinya ya termasuk nggak perlu fresh down terus-menerus seperti itu gitu. Ya selama kita merasa bahwa ini sentimennya mungkin masih belum oke. Oke, berarti jangan pernah cinta sama satu saham mungkin ya Pak. Pak, mungkin kan sekarang udah beberapa lamanya lumayan nih ya Pak. Mungkin para yang lagi para penonton nih lagi udah nggak sabar mau giveaway dari Victoria Sekuritas juga ya Pak. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja mungkin ya Pak. Jadi misalkan di sini ada yang mau bertanya bisa dipersilakan. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu ke semua yang lagi nonton di live IG ini. Ada nggak sih yang tahu jabatan terakhir Pak Nicky Hogan di Bursa Efek Indonesia? Untuk yang tahu nanti bisa dapat hadiah dari Victoria Sekuritas. Hadiahnya apa? Hadiahnya per orang dapat 250.000. Yang bakal diisi di RDN di Victoria Sekuritasnya mereka. Jadi nanti mereka bakal bikin account di akun Sekuritas. Nanti kita akan kasih via RDN-nya. Oke, Pak, ada yang jawab? Mungkin ada yang bisa komen? Dijawab di komen. Oke, ada Validita. Bentar, kita cari yang pertama jawab ya. Di sini ada Rizano Bunai. Oke, mungkin Rizano Bunai. Yes. Sebentar. Di sini ada Mats Utsuyuti. Oke, yang pertama jawab di sini saya lihat ada dari Rizana Bunai ya. Selamat untuk Rizana Bunai, nanti tim kita ada yang bakal kontak
kamu karena kamu berhak untuk menang giveaway senilai Rp250.000 di Zano Buna. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau nanya ke Pak Niki Hogan juga, karena Pak Niki ini seniornya para senior mungkin ya, udah 20 tahun bisa. Janganlah, masih banyak yang lebih senior dari saya loh. Ya, tapi dibandingin saya kan masih jauh banget Pak saya pengalaman. Oke, di sini ada William KVN. Selamat sore Pak Niki, terkait metode DCA, ketika ISG sedang naik ini apakah aman invest Pak? Kalau DCA itu yang saya tahu, menurut saya tidak mengenal soal kapanpun. Artinya kapanpun saya bisa, saya boleh membeli. Jadi IHSG lagi turun, lagi nyungsep, atau IHSG lagi all time high pun, saya tetap lakukan pembelian secara rutin. Enaknya DCA justru itu. DCA nggak usah bermain dengan momentum, nggak usah mencoba untuk nebak, oh ini udah all time high, bentar lagi akan koreksi dan lain-lain. DCA itu paling gampang, paling sederhana, justru kacamata kuda aja untuk setiap saat, misalnya tadi mau DCA setiap kali habis gajian, setiap awal bulan saya beli saham, ya saya beli saham aja. Nggak peduli katanya siapapun, kata analis, kata influencer, kata siapapun, pokoknya saya beli aja. Karena mana ada sih orang yang tahu bakalan koreksi, bakalan all time high lagi dan lain-lain. Nggak ada. Kita juga hari ini nggak cerita bahwa minggu depan bakalan all time high lagi seperti itu. Jadi paling gampang itu sebenarnya justru paling mudah adalah DCA dengan kacamata kuda seperti itu. Oke, berarti nggak peduli noise di market, kita DCA terus ya Bang, mungkin saran buat William Kavian ini ya. Ya, DCA terus Oke, saja. Selamat. Ya, oke, selamat untuk Mas William KVN karena dapat giveaway Rp250.000 juga yang akan dikirim di RDM-nya. Nanti tim kita ada yang bakal hubungin Mas William. Berikutnya ada dari Joyrol Aman 909. Terkait perubahan geopolitik dan ketidakpastian yang cepat, bagaimana strategi investasi agar return maksimal? Kalau mau return maksimal, kalau strategi trading kali bukan strategi investasi. Kalau strategi trading, karena sangat memanfaatkan momentum seperti itu, ya udah, ya ikuti terus kan. Kayak tadi, begitu berita mengenai Rusia tidak jadi atau akan bernegosiasi untuk masalah bukan invasi lah, masalah menyerang Ukraina dan lain-lain, ya kalau kita begitu mendapat berita baik seperti itu, ya tentunya kita manfaatkan untuk misalnya ya udah nyerok aja, karena ternyata beritanya kan bagus untuk global, otomatis juga bagus untuk Indonesia. Seperti tadi di awal saya sampaikan, kalau trader mungkin sangat sensitif dengan hal-hal seperti itu, bisa memanfaatkan berita, memanfaatkan momentum untuk mendapatkan keuntungan dari segala isu global seperti itu. Tapi kalau trader tadi seperti William yang DCA, ya udah Will, misalnya tadi DCA aja gitu kan. Mau invasi itu mau itu terjadi benar-benar serangan oleh Rusia dan Ukraina jadi perang, ya kita tetap DCA aja karena kita orientasinya jangka panjang kan seperti itu. Tapi yang mungkin yang balik lagi yang trader pasti sangat memperhatikan ya segala isu-isu global gitu. Ya. Berarti kalau yang gitu, trader ya ikutin aja ya Pak, mungkin isunya apa kita ikutin, sentimennya apa kita beli, kita jual, ikutin sentimen mungkin ya Pak. Iya, asal jangan kegocek aja. Jangan beritanya kita terlambat kenanya, buntutnya doang kita dengar beritanya. Jadi kalau yang mau memanfaatkan isu ya betul-betul harus
ya mungkin termasuk yang ngikutin berita-berita global dari media luar, misalnya seperti itu. Ya kan, karena pasti dapat berita duluan dan lain-lain. Kerjanya Ya, lebih keras tapi lah, kadang pedagang pasti lebih keras kerjanya. Iya dong, karena harus mantau terus kan, harus monitor terus. Yang namanya juga pedagang. Gitu. bener sih Pak, jangan ke Gojek. Soalnya kadang ada juga berita yang dibuat-buat. Ya hati-hati juga kan. Banyak gocekan berita-berita yang benar, belum berita-berita yang nggak benar kan. Setuju, setuju. Oke, tadi itu pertanyaan dari Cairul Aman 909. Selamat, nanti ada tim kita yang bakal nanya ke kamu. Berikutnya ada dari Ticker Trick nih. Mungkin pertanyaannya agak beda nih, Pak. Selain menjadi CEO Emiten News, apakah terbersit niat untuk memimpin sebuah perusahaan lagi ke depannya? Terima kasih. Apakah terbersit? Untuk memimpin perusahaan ke depannya. Saya tinggal tunggu Ticker Trick nanti untuk saya masukin lamaran aja deh nanti ke perusahaannya. Jadi untuk saat ini tetap jadi CEO tetap di Emiten News saja ya, Pak? Media buat saya mungkin dunia baru setelah dari Bursa Efek 2018. 2019 saya sempat join di Berita 1 sampai 2020, 2021 sejak awal tahun lalu sampai saat ini saya di Emiten News, dan saya rasa media bisa jadi salah satu, bukan bisa, dan pastinya menjadi salah satu corong yang baik untuk hal-hal yang positif juga. Hal-hal positif termasuk edukasi, sosialisasi. Emiten News kebetulan memang fokus kepada berita-berita ekonomi, berita-berita pasar modal khususnya, dan pastinya independen. Kita maunya independen, dan pastinya kita mau independen. Kita tersertifikasi oleh Dewan Pers, jadi bukan media abal-abal seperti itu. Ticker Trick tahu persis bahwa berita kita, portal kita maupun medsos kita, IG kita juga sering atau ya selalu menyampaikan hal-hal yang benar lah, artinya berita secara benar, independen, mengedukasi, menyajikan data secara benar, dan itu mungkin ya itu kalau ditanya ya itu mungkin bagian daripada kesukaan saya, akhirnya saya masih betah di Emiten News. Tapi kalau ada yang bersedia terima lamaran kerja dari saya, nanti saya akan sampaikan juga. Oke. Tapi apa Bapak mungkin ada minat balik terjun di bursa lagi, Pak? Atau bikin sekuritas sendiri mungkin, atau aset manajemen? Victoria Sekuritas nggak mau terima saya, jadi saya nggak bisa lamar ke Victoria Sekuritas. Buat saya saat ini, buat saya Emiten News ataupun media sama. Kalau kita bicara konteks, kebetulan saya 3 tahun terakhir di Bursa Efek itu di bagian pengembangan yang lekat urusannya dengan edukasi, sosialisasi, dan saya merasa sekarang media sama juga. Media bisa jadi wadah saya untuk saya dan teman-teman itu melakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi saya masih nyaman di media, di Emiten News. Saya boleh pakai topi, rambut rada-rada gondrong. Kalau saya di sekuritas mungkin saya nggak bisa se-casual ini gitu. Di bursa juga harus bisa, pakai jas Bapak kayak direktur, Randy Pak. gitu loh. Kalau ini kan saya Kan boleh Bapak pakai direktur, Pak. kaos. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, satu lagi, karena udah di akhir juga. Ada pertanyaan dari Zedekiah Jo. PDB Indonesia angkanya terus bagus. Untuk sektor bank, UMKM sebagai sumber terbesar untuk PDB kita. Apakah BBRI atau BBCA yang lebih menarik nih menurut Pak Niki?
Pertanyaan dari Zedeki Hajo ya. Ini yang harus jawab Randy. Teman-teman, Randy itu adalah analisnya Victoria Sekuritas. Ren, tolong kasih gambaran dulu dong mungkin. Saya balikin ke Randy. Oke. Iya, kalau kita lihat balik lagi sih mungkin kalau BBRI kan fokusnya lebih ke UMKM ya Pak. Ibaratnya kalau kita ada di pulau mana, pulau-pulau terpencil pun pasti ada Bank BRI. Nah, kalau BBCA ini kan mungkin kalau saya ngelihatnya dia lebih fokus ke korporasi mungkin ya Pak. Misalkan Bapak ke pulau terpencil atau pulau-pulau yang masih sepi penghuninya belum tentu ada BCA, tapi kemungkinan besar ada BRI di situ. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya kayak gitu Pak. Jadi kalau misalkan ngomong tadi Zedeki Hajo ada ngomong soal PDB, ya itu kita lihat balik lagi sih apakah pertumbuhan ini datangnya lebih dari UMKM atau kayak gimana. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Kalau dari Pak Niki kan Bapak ini senang banget sama bank konvensional kayaknya ya Pak. Apanya yang Iya. Bapak lihat? Kalau di luar bank konvensional ya, kalau kita tarik 10 tahun atau bahkan 20 tahun terakhir, mungkin memang dua bank ini menunjukkan grafik performance yang bagus secara keuangan maupun secara harga. Jadi kalau saya punya uang sih, saya akan belikan dua-duanya. Masing-masing punya pangsa pasar yang berbeda. Kita tahu BCA, kita tahu BRI tadi disampaikan sama Randy juga seperti itu. Jadi saya sih kalau saya pribadi, saya akan belikan dua-duanya karena dua-duanya bagus gitu loh. Dan dua-duanya punya pangsa pasar yang berbeda, ya kan? Jadi dan dua-duanya adalah mungkin saat ini adalah emiten dengan market cap terbesar di IHSG kita. Jauh meninggalkan saingan-saingannya, apalagi kalau kita bicara perbankan gitu. Jauh lah. Jadi ya nggak rekomendasi balik lagi, tapi dua ini terlalu bagus untuk dicuekin. Jadi karena pangsa pasarnya beda mungkin benar sih boleh dibeli dua-duanya ya Pak. Karena nggak mungkin konflik juga ya. Iya, dan dua-duanya luar biasa. Coba lihat performance tadi, 10 tahun, 20 tahun terakhir. Rasanya return-nya jauh di atas kalau kita kalau kita misalnya taruh di sekedar tabungan atau deposito. Mungkin secara versus IHSG, secara semestanya IHSG aja, rasanya dua bank itu menunjukkan kenaikan performance return yang lebih tinggi daripada IHSG kita sendiri. Ya itu pun belum termasuk dividen juga. Kadang-kadang terlalu muda. Teman-teman, saya mau sharing sedikit aja. Ingat waktu awal tahun BCA, sorry kita nggak rekomendasi apapun ya, tapi saya cuma mau mengatakan bahwa pada saat BCA mulai mengeluarkan laporan keuangan, kemudian diikuti oleh BNI dan Bank Mandiri, BRI adalah, saya ingat, BRI adalah bank yang paling belakangan di antara 4 itu yang keluarkan laporan keuangan. Kalau 3 yang tadi sudah mengeluarkan laporan keuangan, sebenarnya dengan sangat mudah kita tahu BRI mestinya juga akan mencatatkan kenaikan laba bersih. Dan ternyata memang terbukti menunjukkan kenaikan laba bersih. Jadi kalau pada saat itu kita cukup jeli, sebenarnya kan sederhana ya. 3 bank itu aja yang gede-gede itu aja sudah melaporkan kenaikan laba bersih. Saya sebenarnya tinggal nunggu BRI pasti akan mengeluarkan laporan. Nggak mungkin rasanya, nggak mungkin dia akan turun sendiri performance-nya. Jadi kalau saya punya duit saat itu, saya mestinya dengan cukup gamblang, cukup sederhana, udah saya beli BRI. Dan rasanya terbukti bahwa BRI saat ini naik dibandingkan dengan sebelum dia laporan keuangan. Saya nggak bicara ini spekulatif atau apa, tapi hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya kan sangat sederhana untuk kita analisa. Kita nggak perlu pinter-pinter banget, nggak perlu jagoan ngutak-ngatik angka kayak Randy misalnya, tapi rasanya lihat dari hal-hal yang sebenarnya kasat mata seperti itu sudah bisa memberikan gambaran kepada kita untuk
ya berinvestasi ataupun membeli saham gitu. Kenapa kadang-kadang kita yang nyari-nyari, yang enggak nyari-nyari, yang spekulatif, yang berspekulasi seperti itu, padahal banyak data, banyak informasi yang sebenarnya kita bisa analisa secara sederhana dan kita bisa mendapatkan ya keuntungan lah paling enggak dari analisa yang kita lakukan sendiri tanpa harus ikut-ikutan, tanpa dengerin pom-poman seperti itu. Tanpa Iya, harus tips. jadi research analis. Iya, ya. nggak perlu jadi research juga kayak Randy, susah jadi Randy itu gitu. Jadi ya sesederhana itu. Saya mungkin ya seperti biasa, saya kan selalu mengatakan hal yang sederhana. Tapi saya percaya memang investasi itu sederhana kok. Terlalu noise tadi istilahnya Randy, terlalu banyak noise di luar yang membuat kita akhirnya jadi jelimet sendiri. Jelimetnya iya, ruginya juga iya. Padahal nggak mesti rugi kok. Ya gitu mungkin kegocek juga ya Pak, kayak yang Bapak bilang ya. Ya. Oke, mungkin karena kita udah ngobrol 1 jam, sebelum saya tutup nih ya Pak, mungkin Pak Niki nih karena udah jadi suhunya suhu, boleh dong kasih tips ke teman-teman investor yang baru mulai atau bahkan baru mau mulai. Ada nggak tips dan saran untuk para investor-investor yang baru ini? Terima kasih Victoria sudah ngundang saya dan mewakili Emiten News. Saya bisa cuap-cuap sore hari ini. Ini hari-hari sedang happy mestinya, hari-hari sedang happy karena IHSG tembus lagi 6.800, mendekati all time high yang kemarin awal Februari ya seperti itu. Jadi balik lagi, saya rasa yang tadi beberapa poin saya sampaikan, hal terakhir yang saya sampaikan, investasi itu sederhana kok, investasi itu nggak jelimet, tapi yang lebih banyak itu justru noise yang ada di luar. Kita mestinya harus memilah-milah yang mana yang pantas kita ikutin, yang mana yang pantas kita perhatikan. Jadi jangan percaya noise apapun yang ada di luar. Ya kalau hanya sekedar didengar tapi habis itu dianalisa, karena at the end kan semua adalah uang kita kan. Ya kan, kenapa kita harus mempertaruhkan uang kita percayakan uang kita kepada suara orang yang kita akhirnya ikutin seperti itu. Jadi tetap semangat berinvestasi, ikuti akun-akun yang bagus, ikuti influencer yang benar, bukan yang sekedar noise, bukan yang janji-janji palsu. Kita tahu bukan hanya di produk-produk yang ada di luar sana, ya kan, produk saham pun ternyata banyak orang-orang yang memanfaatkan itu. Kita tahu lah sekarang kan lagi banyak produk-produk di luar sana yang ternyata bukan investasi, ternyata itu judi, kasarnya seperti itu. Saham juga akhirnya kalau kita ikutin itu sama aja, kita juga berjudi, cuman masalah beda instrumen doang. Supaya kita nggak berjudi ya harus lakukan analisa, dan analisa itu bukan hal yang sulit. Oke, jadi jangan banyak dengar noise dan percaya diri sendiri aja ya Pak, karena uangnya juga uang kita sendiri juga kan akhirnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Niki, saya jadi banyak belajar dari Pak Niki nih. Terima kasih waktu sama ilmunya ya Pak. Mungkin kalau dari kami sekian, nanti untuk yang menang tim kami akan hubungi via DM Instagram atau via jalur lain mungkin ya. Nanti tunggu aja, tim kita akan menghubungi. Oke, Pak Niki terima kasih. Saya izin Terima tutup kasih ya Pak. Randy. Victoria Sekuritas, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Teman-teman Salam semua yang sehat semua.